Padahal dulu kita itu nggak ada niatan untuk bekerja di Malaysia. Nggak ada sama sekali. Waktu kawan-kawan kita ada yang bekerja di Malaysia, kita kan selalu berbicara seperti ini. Buat apa kerja kok jauh-jauh di sana? Betul. Iya kan? Tahu-taunya kok kita di sini yang paling lama, Mas. Paling lama sendiri. Waktu ingat nggak? Waktu kita cari rumput sepulang sekolah sambil mengembala kambing, ingat nggak? Masih ingat. Ada tetangga yang kerja di Malaysia. Ya, kita sampai mikir dan kita sampai berbicara seperti ini. Kok ada ya tetangga kita kerja di Malaysia sejauh itu, padahal hanya untuk cari makan saja. Kayak di Indonesia itu nggak bisa kerja aja ya. Aku itu pernah loh ngomong kayak gitu sama adik saya. Sekarang kok malah kita yang jadi kerja di sini paling lama, yang lainnya udah pensiun tuh. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Kita syukuri. Kita syukuri, nikmati. Kita nikmati. Namanya orang kan punya perjalanan masing-masing. Betul sekali. Perjalanan orang ini berbeda-beda. Dari dulu kita paedu. Kalau dalam bahasa Melayu apa ya? Dari dulu kita padahal tak nak. Tiba-tiba kita yang paling lama. Nah, di video kali ini, sahabat-sahabatku, saya akan menceritakan tentang kehidupan kami sebelum berangkat kerja ke Malaysia seperti apa, dan kenapa kita sangat betah atau sangat nyaman bekerja di Malaysia. Kira-kira bosnya seperti apa? Disimak videonya sampai habis supaya tidak salah paham semuanya, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sangat senang karena bisa berjumpa adik saya. Sudah cukup lama tidak berjumpa. Sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? Ya. Semenjak saya masuk ke Malaysia, mau dapat 4 bulan. Ya betul, mau dapat 4 bulan. Sekarang baru ini bisa berjumpa. Dan kita orang ini 3 saudara bekerja di Malaysia. Jadi saya dengan adik saya ini kemana-mana itu selalu berdua. Dari semenjak kecil ya. Dari semenjak kecil. Dari semenjak kecil. Waktu kecil itu kita kan seorang anak desa atau anak kampung. Jadi biasanya kalau orang Indonesia ya kan, ya, kalau masa kecilnya pasti akan bermain di kebun, ya kan, di kebun dan juga di sawah, dan sewaktu pulang sekolah pasti kita akan mengembala kambing. Nah, jadi kalau anak-anak di kampung Indonesia, kalau sewaktu pulang sekolah, kalau hidupnya di kampung ya, itu pulang sekolah kita biasanya akan mengembala kambing, mencari rumput ya kan. Mengembala kambing itu sambil bawa radio ya kan. Dulu itu hiburannya itu tidak ada HP, cukup bawa radio yang pakai baterai ya kan. Lepas itu lagu yang paling top di Indonesia adalah lagu-lagu daripada Malaysia. Ya kan. Kalau kita dengar lagu Isabella, Masya Allah, senengnya nggak karuan ya. Itu di zaman tahun 2000-an. Di zaman tahun 2000-an juga masih moncer. Di zaman tahun 90-an juga masih moncer. Bahkan lagu-lagu Malaysia itu terkenal di seluruh pelosok-pelosok perkampungan, pegunungan ya kan Mas ya. Sampai sekarang yang generasi 90-an juga masih suka mendengarkan lagu-lagu daripada Malaysia ya kan. Memang lagu-lagu Malaysia sejak zaman dulu merajai di Indonesia ya kan. Betul. Zaman-zamannya masih kaset pakai pita. Ya. Masih ingat? Masih ingat. Kaset pakai pita terus pakai VCD ya kan. Itu memang setiap kita pergi ke pasar pasti akan diputar nyanyian lagu Malaysia. Mas,
pengalaman apa sekarang yang kamu rasakan ketika dulu waktu kecil hanya bisa mendengarkan lagu-lagu Malaysia, tapi sekarang kamu berada di Malaysia, bekerja di sini, apa yang kamu rasakan kira-kira? Perubahan apa di dalam diri kamu? Ya semenjak saya kerja di sini, alhamdulillah lah banyak apa tuh perubahan Apa saja? dari segi pengalaman, dari segi gimana ya, mohon maaf, ekonomi. Iya. Alhamdulillah lah banyak perubahan. Kemarin sempat saya review rumahnya ya. Ya. Walaupun belum jadi sepenuhnya. Jadi alhamdulillah adik saya selama bekerja dan tinggal di Malaysia ini, ya alhamdulillah bisa beli tanah sendiri ya kan? Ya. Bisa bangun rumah sendiri. Betul nggak? Betul. Walaupun rumahnya belum 100% jadi, tapi setidaknya selama bekerja di Malaysia ada hasilnya ya kan? Ada hasilnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, sahabat-sahabat kita. Sebelum bertanya-tanya, kita akan menceritakan ya kan? Ya. Kenapa lebih memilih kerja di Malaysia? Alhamdulillah karena bosnya sangat baik ya kan? Ya, kita diperlakukan secara baik. Macam keluarga sendiri ya? Seperti saudara sendiri, seperti keluarga sendiri. Bila ada masalah harus cerita sama-sama. Sama-sama, betul. Nanti bosnya akan memberikan solusi yang terbaik. Betul. Dan yang saya suka dari bosnya saya atau bos daripada Malaysia mengajarkan kedisiplinan. Betul sekali. Luar biasa. Jadi dari yang segi apapun, dari segi kerja, dari segi hal-hal kecil, kebersihan, waktu, bos Malaysia ini soal kedisiplinan, wow, nomor satu. Jadi kalau kita di rumah pun terikut ya kan? Betul. Bangun tepat waktu ya kan? Terus kemudian kalaupun nampak di rumah itu kurang cantik, kita pun sebagai seorang laki-laki ya, kita juga ikut membantu kemas-kemas ya kan? Kemas-kemas rumah. Tapi kalau di kampung kita, laki-laki kalau kemas-kemas rumah itu nampaknya itu kan pekerjaan perempuan, jadi ya kan? Jarang dilakukan sebagai seorang suami, seorang laki-laki di rumah itu kalau di kampung. Kalau kita kemas-kemas di rumah ya kan, nanti ada orang yang apa istilahnya ngeloroi itu kalau bahasa Melayu sini apa ya? Ada orang yang menegur. Laki-laki kok menyapu, laki-laki kok kemas rumah. Padahal laki-laki kemas rumah, laki-laki menyapu, laki-laki belanja di pasar, laki-laki memasak, itu di Malaysia menjadi hal biasa. Biasa sekali. Tapi kalau di kampung kita nampaknya agak ada yang aneh gitu ya kan? Iya. Sebab kalau di kampung kita semua pekerjaan rumah itu yang melakukan itu ibu-ibu. Betul. Biarpun laki-laki tidak kerja ya kan, misal kata oke lah sang suami cuti kerja, mereka itu tidak akan membantu sang istri ya kan, walaupun sang istri sibuk. Tapi kalau di Malaysia saya lihat antara suami dan istri itu saling kerjasama ya kan. Pasti Mas juga lihat kan, para bapak-bapak ya kan, pagi-pagi kalau di Malaysia berbelanja itu menjadi hal yang biasa ya kan. Tapi kalau di tempat kita rata-rata yang berbelanja pasti akan ibu-ibu ataupun mak-mak ya. Ibu-ibu ataupun mak-mak. Sayang Mas, kalau ada adik jadi kita bertiga lebih seru ya. Iya. Sebab kita orang ini sejak kecil selalu bersama, nggak pernah pisah. Mau kerja dimanapun selalu berdua, bertiga, adik-beradik ini adik-beradik saya. Kalau saya kerja kemana-mana pasti akan kumpul jadi satu. Dulu kalau kita kerja di kampung merantau,
merantau luar kota lah atau luar Iya. daerah, kita pun juga sama-sama. Biasanya dulu kita merantau sebagai seorang nelayan ya. Iya. Jadi kita orang ini nelayan pun merantau. Jadi cari ikan di daerah lain. Itu pun sama dengan adik saya ini. Semenjak kerja di Malaysia sudah berapa? Puluhan tahun ya? Puluhan tahun. Sebenarnya juga ingin stop merantau. Tapi kenapa belum bisa, Mas? Malaysia ini selalu itu ya, ngangenin ya, selalu gini-gini. Ketika kita punya target, udahlah tahun ini stop merantau gitu. Sampai di rumah merantau lagi lah gitu. Balik lagi lah. Kadang-kadang saya pun juga bingung sendiri. Mungkin karena faktor apa, Mas, menurut kamu? Ya, minta maaf, terutama faktor ekonomi. Kan di rumah kan juga bisa kerja. Ada, tapi ya namanya manusia kan kadang-kadang kan keinginannya kan banyak gitu ya. Kadang-kadang kita kalau kerja di kampung cukup lah untuk makan, tapi kan kebutuhan bukan makan saja, ada kebutuhan lain. Tapi saya rasa bukan itu saja, Mas. Apa itu? Ya karena bosnya baik. Iya. Jadi kalau orang baik itu seolah-olah itu seperti saudara sendiri ya. Jadi selalu kangen. Bila kita di kampung ya kan, wah ini kalau kita kerja di Malaysia dulu itu bos sering bagi ini, sering bagi itu. Kita itu ingat loh di kampung halaman, ya kan? Betul. Sering menasehati. Sering menasehati. Ya Mas, betul, sering menasehati. Bila kita ada masalah, contoh masalah keluarga, kadang-kadang pun bos mau mendengar apa keluhan kita, dia kadang-kadang kasih solusi juga. Nah, ini yang saya salut dengan bos Malaysia. Kita bukan istilahnya memuji-muji ya. Betul. Jadi Fakta. Ini sesuai pengalaman pribadi saya ketika saya bekerja dan tinggal di Malaysia bersama adik saya. Bos saya ini kan juga sama ya kan, kita orang ini satu bos. Bos saya itu seperti orang tua sendiri, Mas ya. Betul sekali. Jadi beliau ini walaupun dibilang garang, tapi garangnya itu demi kebaikan kita loh. Betul. Ya kan? Demi kebaikan kita. Dia itu ingin merubah anak buahnya supaya menjadi orang yang benar, supaya menjadi orang yang disiplin, supaya menjadi orang yang istilahnya lebih tahu pengetahuan di dalam bidang bekerja, supaya kedepannya nanti bila tidak ikut dia sudah jadi orang yang matang. Betul. Ya kan? Betul. Dan bisa diterima di tempat kerja dimanapun. Betul sekali. Luar biasa. Mendidiknya itu bagus banget. Nah itu dia, didikan dari bos saya itu luar biasa. Aku pun juga sangat salut dan kagum, Mas. Ini kita ya kan sungguh sangat beruntung. Betul. Mendapat bos layaknya seperti Cikgu, ya kan? Betul sekali. Seperti Cikgu. Dan orangnya pun juga bukan kaleng-kaleng, pandai apa saja. Jadi di dalam segi bidang apapun pengetahuannya luas, punya wawasan yang begitu hebat, ya kan? Betul. Punya skill di atas rata-rata. Betul sekali. Terus kalau mendidik anak buahnya, harapannya anak buahnya ini sukses, ya kan? Betul. Itu jarang loh, Mas, bos yang punya didikan seperti itu, ya kan? Kita patut bersyukur di Malaysia mendapat bos yang sedemikian rupa. Betul sekali. Sehingga didikan bos ini kita bisa manfaatkan dari ajaran-ajaran ilmunya, ya kan? Maksudnya ilmu yang diberikan ke kita itu sangat bermanfaat untuk di masa ke hadapan. Betul nggak? Betul sekali. Terus apa, Mas, yang kamu rasakan selama tinggal dan bekerja di sini ketika kamu berada di perkampungan Malaysia? Bagaimana kamu menjalin hubungan dengan orang-orang di sekelilingmu, orang-orang Malaysia? Alhamdulillah
kita duduk di perkampungan contoh lah dengan orang-orang Malaysia, alhamdulillah orangnya baik-baik, seperti tetangga yang di kampung. Seperti tetangga yang di kampung ya. Macam saudara sendiri, orangnya baik-baik. Kadang-kadang kalau ada kenduri, kalau tetangga sebelah itu ada orang kampung tuh bikin kue, dipanggil, sini saya ada kue, datang sini ambil. Macam saudara sendiri kalau kita sudah kenal itu. Tapi terpulang diri kita gimana dengan orang, pasti insya Allah kita dapatlah orang baik-baik di sekeliling kita kalau kitanya baik dengan orang. Intinya kembali ke diri kita masing-masing ya. Betul. Kalau kita bekerja di negara orang, kita jaga adab. Betul. Terus kita juga jaga sopan santun. Ya, terutama itu penting. Insya Allah dimanapun kita berada pasti akan dapat orang baik di sekeliling kita. Dapat berjumpa dengan orang-orang baik di sekeliling kita ya. Betul sekali. Betul Mas. Saya pun juga sedemikian rupa. Selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia ini, saya ini kan juga sama kan, tinggal bekerja di Malaysia di sebuah perkampungan. Cuman kita beda tempat kerja. Beda tempat kerja saja. Bayangkan ya, kita kan orang kampung ya kan, orang kampung merantau ke luar negara, tahu-tahu tinggalnya juga di kampung, di perkampungan Malaysia. Betul. Kalau di Indonesia kita juga tinggal di kampung. Di kampung. Ya maklum sahabat-sahabatku semua, kadang-kadang kan ada orang yang berkomentar juga kan, dasar orang kampung, lihat mobil gitu aja kok heran. Ya namanya orang kampung ya, ini kan. Ya maklum lah. Maklum ya. Memang saya akui saya orang kampung. Namanya orang kampung ini kan ya mudah heran. Ya jadi mungkin kalau saudaraku semua yang tinggal di kota besar ya harap maklum lah. Terus Mas, kadang-kadang yang bikin saya mau ketawa ya kan, makanya kamu itu harus ke kota besar biar nggak desa, biar nggak kampungan. Lah kita nggak punya uang kok disuruh pergi ke kota besar ya kan? Ya aneh gitu. Yang kita dapat kerjanya pun di kampung, rezeki kita di kampung. Nah, kampung Malaysia maksudnya. Kampung ya, Malaysia. Kita disyukuri aja. Maksudnya kalau ada orang berkomentar ya kan, kalau kita sering membuat vlog tentang suasana yang ada di Malaysia, kan ada segelintir kadang-kadang yang tidak suka ya kan, namanya manusia ya kan, kadang-kadang kita disuruh pergi ke kota besar ya kan. Ya, padahal untuk pergi ke kota besar itu jauh banget loh dari rumah saya. Terus biayanya juga lumayan mahal ya. Dan saya membuat konten video ini itu istilahnya ingin menceritakan pengalaman kita selama tinggal dan bekerja di Malaysia. Alhamdulillah bos kita itu sudah layaknya seperti orang tua sendiri. Jadi kita bekerja di Malaysia ini diperlakukan dengan begitu sangat amat baik, tanggung jawab ya kan. Betul, tanggung jawab sekali. Segala dari segi dokumen semuanya yang mengurus bos saya. Dokumen ya kan? Pun itu diuruskan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi semuanya itu bos yang menanggung semua. Fasilitas itu bos dari rumah. Iya, betul. Bos yang menanggung semuanya. Dokumen semuanya bos yang urus. Alhamdulillah lah. Intinya kita bersyukur banget Mas ya. Kita dari desa terus kemudian merantau di Malaysia, sama kita tinggalnya di kampung, tapi alhamdulillah bosnya begitu amat baik. Itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi kita, dan saya pun juga sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih dengan bos saya karena kebaikan beliau layaknya seperti orang tua kita sendiri. Betul sekali. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah banyak perubahan hidup kita ya Mas ya. Betul. Jadi dulu saya dan adik, saya nggak nyangka bisa kerja di sini. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Padahal kita itu nggak ada niatan ya. Nggak ada niatan sama sekali. Nggak ada niatan sama sekali untuk. Padahal dulu saya pernah ngapain kerja jauh-jauh di sana. Lah kok sampai ke sini juga. Iya, saya masih ingat.
Waktu pulang sekolah ngembala kambing itu. Waktu pulang sekolah kita ini kan selalu curhat. Kita selalu Dulu curhat. ada teman kita kan yang sudah masuk duluan kan? Dulu ada ya kan teman kita yang sekitar dia udah dewasa lah, maksudnya teman tapi dia udah lebih dewasa, kerja di Malaysia. Tapi saya masih kecil. Masih kecil. Kita masih mengembala kambing. Betul. Jadi sewaktu pulang sekolah, ya kan. Sewaktu pulang sekolah SMP ya, SMP sekolah. Kalau dekat sini apa Mas? SMP itu. Sekolah menengah. Sekolah menengah ya. Dulu sewaktu pulang sekolah menengah, saya dengan adik saya ini kan pasti akan mengembala kambing ya kan. Ya namanya orang desa biasa mengembala kambing. Terus ada kawan saya yang sudah besar itu pergi ke Malaysia. Kita curhat-curhat sambil cari rumput. Kira-kira kamu minat enggak kalau bekerja di Malaysia? Adik saya bilang, buat apa kerja jauh-jauh di sana ya kan? Ngapain gitu? Tahu-taunya kok kita yang malah sampai berpuluh-puluh tahun, sampai yang paling lama Mas. Sedangkan kawan-kawan kita itu sudah duduk di kampung, kita masih merantau di sini. Tapi nggak apa-apa Mas ya. Kita syukuri aja. Alhamdulillah kita di sini pun juga baik-baik saja. Itulah kenapa kita sering bolak-balik, ya kan? Dulu kamu ngapain jauh-jauh kerja di Malaysia? Tahu-tahu sekarang malah jadi bolak-balik ya kan. Oke, itulah sekilas cerita saya dengan adik saya, dan mudah-mudahan video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua, dan kiranya sahabat-sahabatku suka dengan cerita tentang kehidupan kami selama tinggal dan bekerja di Malaysia. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.